Ya pemirsa, setelah belasan hari menjalani perawatan intensif di RSUD Notopuro Kabupaten Sidoarjo, santri Syahlendra Haikal akhirnya diperbolehkan pulang ke kampung halamannya di Probolinggo. Ya Haikal, ini adalah salah satu korban dari ambruknya musola Ponpes Al-Hozidi, Buduran Sidoarjo, yang menyebabkan kaki kirinya harus diamputasi. Setelah dirawat selama 16 hari, Syahlendra Haikal, santri usia 13 tahun yang merupakan korban ambruknya musola Ponpes Al-Hozidi Buduran Sidoarjo, akhirnya diperbolehkan pulang ke kampungnya, yakni di Dusun Kerajaan, Desa Sepuh Gembol, Probolinggo. Sebelumnya, ia harus menjalani perawatan intensif di RSUD Notopuro Kabupaten Sidoarjo karena kaki kirinya harus diamputasi akibat infeksi serius. Haikal pun akhirnya diperbolehkan pulang setelah kondisinya terus membaik. Kalau jalan itu maksudnya kontrol tiap berapa hari sekali gitu dok? Ya nanti kan lukanya juga bagus, luka kering juga. Sudah tinggal lewat jalan 1 kali, 2 kali, setelah itu di Probolinggo sudah selesai. Selanjutnya, Haikal akan menggunakan kaki palsu dan diminta beristirahat selama 1 tahun untuk pemulihan fisik dan trauma. Meski masih dalam proses pemulihan, Haikal mengaku tetap ingin melanjutkan menjadi santri di pondok pesantren. Jadi Haikal itu kalau mau sekolah dulu, mau istirahat dulu, tidak apa-apa kita untuk menghilangkan traumanya. Jadi sekolah di Probolinggo sana? Kurang tahu apa nanti untuk sementara, mungkin dalam tahun ini Haikal kayaknya masih istirahat. Belum siap ya? Haikal berhasil dievakuasi tim SAR gabungan dari reruntuhan pada 1 Oktober 2025 atau 3 hari setelah kejadian 29 September 2025. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Humaydi, TV One mengabarkan. Pemirsa, lalu bagaimana perkembangan terbaru penyidikan kasus ambruknya Ponpes Al-Hozidi yang menewaskan 67 santri? Kita tanyakan langsung ke rekan Yasin Idris. Selamat siang Yasin, sudah sejauh apa progres dari penyidikan kasus ini? Silakan dengan laporan Anda. Ya, sejak Senin 13 Oktober lalu proses hukumnya sudah memasuki pada tahap penyidikan, di mana pada tahap penyidikan ini tim dari Polda Jatim ini nantinya akan memanggil beberapa perwakilan saksi, diantaranya dari wali santri yang menjadi korban dan juga santri yang selamat, serta beberapa tenaga ahli begitu, mulai dari ahli forensik, ahli pidana, dan juga ahli konstruksi untuk dimintai keterangannya. Nah, pada tahap sebelumnya ini yaitu yang sudah dilakukan adalah tahap penyelidikan dengan memintai keterangan sebanyak 17 saksi, dan tidak menutup kemungkinan informasi yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Jatim bahwa ketujuh saksi ini akan kembali dipanggil ulang, beberapa di antaranya untuk mendalami informasi yang sudah mereka berikan kepada tim penyidik. Polda Jatim juga membentuk tim khusus yang terdiri dari Ditreskrimum dan juga Ditres khusus gitu, di mana nanti kedua tim ini akan dipercepat, sangat mengupayakan agar proses penyidikan ini dapat selesai. Nah, dalam tahapan penyidikan ini nanti di mana tim gabungan ini akan berkolaborasi untuk nanti bisa menganalisa hasilnya, mulai dari analisa administrasi, analisa barang bukti yang sudah dibawa sebelumnya, dan juga analisa dari keterangan-keterangan saksi, sehingga nantinya dapat dilakukan gelar perkara. Dari sana nanti dapat diputuskan tindak pidana yang terjadi ini apakah akibat kelalaian ataukah karena disengaja, sehingga pada tahap akhir akan ditentukan tersangkanya. Kemudian beberapa alat bukti juga yang sudah dibawa ke Polda Jatim, diantaranya kita ketahui bersama adalah sampel dari konstruksi bangunan yang sempat sudah dilakukan pengambilan oleh tim penyidik beberapa waktu lalu, dan juga beberapa seperti serpian-serpian pada saat runtuhnya dari musola Ponpes Al-Hozidi ini. Kemudian terkait dengan banyaknya seperti
semacam permintaan begitu ya dari masyarakat luas agar proses hukum ini cepat diselesaikan, mengingat mereka menilai ini terlalu lambat. Kemudian dari Polda Jatim pun sudah menjawab bahwa mereka ini sangat berhati-hati, apalagi kebanyakan dari saksi yang diminta ini adalah mereka yang menjadi korban dari bencana runtuhnya musola di Ponpes Al-Khozini, sehingga untuk menjaga emosional, kemudian menjaga posisi dari keluarga yang masih berduka juga harus sangat hati-hati. Bahkan kemarin Polda Jatim juga mengungkapkan dalam prosedur ya untuk memanggil saksi-saksi ini sudah sesuai dengan mekanisme dan sudah sesuai dengan tenggat waktu yang sudah diatur dalam KUHP. Artinya mereka mengatakan untuk proses penyidikan ini sudah dilakukan sesuai dengan alurnya. Begitu Yasmin dan juga Rehana. Baik, terima kasih Yasin Idris atas laporan Anda langsung. Selamat kembali bertugas.